Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehku semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Amin. Anak soleh dan soleha Bu Guru, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema ketiga ya, Nak ya, di pembelajaran keempat. Baik, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali semua kegiatan kita dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, ilmu yang kita dapat merupakan ilmu yang berkah untuk kita. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran keempat. Silahkan kalian buka bukunya, kalian siapkan alat tulisnya. Silahkan buka buku paketnya halaman 79 ya nak ya, pembelajaran 4. Nah anak-anakku, kita sudah mempelajari perubahan wujud yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu mencair, membeku, dan menguap. Nah, pada pembelajaran keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perubahan wujud benda. Di halaman 79 ada sebuah bacaan, kita baca dulu ya nak bersama. Deli membawakan teh hangat untuk ayahnya. Teh itu disajikan dalam sebuah cangkir yang ditutup. Saat ayah membuka tutup cangkir itu, Deli melihat butiran-butiran air pada bagian dalam tutup cangkir. Air yang menempel pada tutup cangkir tersebut berasal dari uap air teh hangat yang berubah kembali menjadi cair. Proses perubahan dari wujud gas uap air menjadi wujud cair atau air disebut pengembunan. Pengembunan terjadi ketika benda gas mengalami pendinginan. Air hangat di dalam gelas menghasilkan uap air. Uap air kemudian terhalang oleh tutup gelas. Karena suhu tutup gelas lebih dingin, uap air tersebut berubah wujud menjadi titik-titik air. Dalam kehidupan sehari-hari, pengembunan juga terjadi secara alami. Misalnya, ketika kamu menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari. Hal tersebut terjadi karena uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Nah, pada pembelajaran keempat, kita akan belajar atau akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perubahan wujud, yaitu pengembunan atau mengembun. Jadi, di pembelajaran sebelumnya, Bu Guru Anggi sudah jelaskan bahwa perubahan wujud benda yang kita pelajari di subtema 3 yang pertama apa nak? Mencair, mengembun, membeku, apalagi? Menguap, dan menyublim. Nah, pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar mengenai pengembunan atau mengembun. Sebelumnya juga Bu Guru Anggi sudah memberikan definisi atau pengertian dari masing-masing perubahan wujud. Di sini proses perubahan dari wujud gas, uap air menjadi cair atau air disebut pengembunan atau mengembun. Jadi mengembun itu adalah perubahan wujud dari wujud gas menjadi wujud cair ya. Nah, di sini contohnya tadi Deli itu membawa membawa gelas yang berisi teh hangat yang posisinya ditutup. Nah, saat tutup gelas itu dibuka, terdapat uap-uap air atau titik-titik air. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena uap air atau uap air yang dari teh hangat tersebut mengalami pendinginan pada tutup botol. Jadi nak, di situ jelaskan juga bahwa pengembunan terjadi ketika benda mengalami pendinginan. Ya, seperti tadi uap panasnya air teh yang hangat itu naik ke atas menguap karena ada dihalangi oleh tutupnya gelas. Karena tutupnya gelas eh, suhunya berbeda,
Jadi dia mengalami pendinginan di tutup gelas. Maka berkumpullah uap air atau titik-titik air pada gelas ya. Paham ya nak ya? Jadi menggembun ini terjadi apabila ada pendinginan. Nah, di halaman 79 juga dijelaskan ada peristiwa alami, yaitu peristiwa pengembunan alami ketika kamu menemukan titik-titik air di ujung daun pada pagi hari, padahal malamnya tidak ada hujan. Kenapa? Karena terjadi uap air yang ada di udara mengalami pendinginan pada malam hari. Makanya terdapat titik-titik air pada dedaunan, ya, pada rumput-rumput pada pagi hari. Paham ya sayangnya nak ya? Nah, lanjut halaman 80. Di halaman 80 ini ayo berdiskusi di halaman 79. Nomor 1 dan nomor 2-nya Bu Guru Anggi skip dulu. Karena pada nomor 1 kita tidak melakukan percobaan ya. Nah, kita lanjut nomor 3. Proses perubahan wujud apakah yang disebabkan pendinginan? Proses perubahan wujud apa, Nak? Tadi barusan dijelaskan oleh Bu Anggi, yaitu adalah pengembunan. Berarti kalau membeku juga masuk tidak? Masuk. Karena Bu Guru juga pernah menjelaskan peristiwa perubahan wujud membeku atau membeku itu dikarenakan zat cair mengalami pendinginan. Atau kemarin contohnya adalah air yang dimasukkan di dalam freezer membeku menjadi batu es atau es batu ya. Nah, itu jadi proses perubahan wujud apakah yang disebabkan oleh pendinginan? Jadi membeku dan mengembun. Selanjutnya nomor 4. Proses perubahan wujud apakah yang disebabkan pemanasan? Ayo apa? Yang pertama, yang sudah pernah kita pelajari adalah mencair dan menguap. Paham ya nak ya? Nah, Bu Guru harap di sini kalian bisa membedakan mana itu proses perubahan wujud mencair, perubahan wujud membeku, perubahan wujud menguap, dan perubahan wujud mengembun ya. Nah, kita lanjutkan di halaman 80 di Ayo Membaca. Ayah Deli bekerja sebagai guru di sekolah. Guru merupakan salah satu orang yang memiliki peran di sekolah. Selain guru, di sekolah juga terdapat berbagai peran. Beberapa orang yang memiliki peran di sekolah antara lain petugas kebersihan, petugas koperasi, petugas perpustakaan, pedagang di kantin, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Guru juga sudah pernah menjelaskan mengenai peran dan tugas masing-masing anggota sekolah ya, yang terdapat di sekolah. Nah, di sini juga dijelaskan kembali bahwa beberapa orang yang memiliki peran di sekolah antara lain petugas kebersihan, petugas koperasi, petugas perpustakaan, pedagang di kantin, dan lain sebagainya. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Misalnya, tugasmu sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan sekolah, melaksanakan tugas yang diberikan guru, dan lain-lain. Nah, ya, paham ya nak ya? Kita langsung ke Ayo Berlatih di halaman 82. Anak-anakku sekalian, untuk materi pembelajaran 4 ini memang tidak banyak, tapi Bu Guru harap walaupun tidak banyak, kalian tetap memahami. Jadi lebih mudah paham ya nak. Nah, kita coba dengan Ayo Berlatih, kita kerjakan bersama untuk nomor 1. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Untuk ini Bu Guru tunda dulu, nanti akan jadi penugasan kalian. Kita lanjut nomor 2. Di luar sedang turun hujan. Udara di luar pun sangat dingin. Padahal Tony ada janji bermain ke rumah Made. Tony melihat ke kaca jendela untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti. Namun kaca jendela tampak buram. Ternyata kaca jendela bagian dalam rumah Tony basah. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Tuliskan penjelasanmu dengan kalimat yang runut.
Jadi, mungkin kalian juga pernah mengalami saat hujan, kalian lihat kaca jendela rumah kalian. Kenapa buram atau ada embun-embunnya pada bagian dalam. Nah, di sini penjelasannya nak ya. Penjelasannya memang panjang, tolong dipahami. Hal tersebut terjadi karena adanya proses pengembunan atau mengembun yang menyebabkan kaca menjadi buram. Pada saat di sini dijelaskan, tuliskan penjelasanmu dengan kalimat yang runut. Kenapa? Berarti ada apa yang terjadi? Pada saat hujan, suhu di luar rumah bersuhu rendah atau dingin karena ada hujan ya nak. Jadi di luar rumah itu suhunya rendah karena dingin dan udaranya dingin. Sedangkan di dalam rumah suhunya lebih tinggi atau lebih hangat. Udara dalam rumah yang mengenai kaca mendapatkan pendinginan dari permukaan kaca. Jadi, udara yang ada di dalam rumahmu yang ada di sekitar kaca, bila udara tersebut mengenai permukaan kaca, jadi permukaan kaca ini dingin nak, karena terjadi pendinginan karena sudah dipengaruhi oleh udara yang ada di luar ya. Karena adanya pendinginan ini, udara tersebut menjadi uap air. Jadi, udara yang ada di sekitar kaca di bagian dalam yang ada di dalam rumah itu mengalami pengembunan. Jadi, pada bagian kaca terdapat embun atau uap air pada kaca ya. Ya, terjadi ini di sini Bu Guru salah ketik ya, Nak ya. Udara tersebut menjadi uap air atau embun pada kaca. Bu Guru akan ralat ini, oke? Paham ya? Nah, nomor 3. Apakah kejadian berikut merupakan peristiwa pengembunan? Jelaskan alasan dari jawabanmu. Nomor 3A. Seorang anak menghembuskan napas di depan sebuah kaca. Kaca tersebut pun menjadi buram dan basah. Apakah itu peristiwa pengembunan, nak? Ya, jawabannya adalah peristiwa pengembunan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hembusan napas mengandung uap air dan bersuhu tinggi atau panas. Coba kalian sekarang hembuskan napas kalian, halangi dengan tangan di depan mulut. Panas toh atau hangat ya nak ya? Ketika uap air tersebut mengenai atau uap air dari udara hembusan kalian ya, mengenai permukaan kaca, maka terjadi pendinginan karena suhu udara di luar lebih rendah daripada suhu udara yang kalian hembuskan. Jadi kaca tersebut uap air atau udara yang kalian hembuskan mengalami pendinginan dari permukaan kaca yang ada di luar. Paham ya? Kenapa bisa? Karena kaca yang di luar tersebut dipengaruhi oleh suhu udara yang di luar. Karena suhu udara yang di luar lebih rendah daripada suhu udara udara nafas yang kalian hembuskan. Ya. Jadi di sini di penjelasan ini nomor 2 dan nomor 3 memang panjang. Jadi harus kalian pahami ya. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan nomor 3B. Segelas air es diletakkan di atas meja. Sesaat kemudian permukaan gelas bagian luar mulai basah. Air pun mengalir membasahi meja. Itu termasuk peristiwa pengembunan atau tidak? Nah, termasuk peristiwa pengembunan. Mengapa? Karena suhu di dalam gelas rendah. Jadi suhu di dalam gelas rendah karena ada air esnya. Suhu di luar lebih tinggi atau lebih hangat ya. Suhu di luar gelas atau Bu Guru sebutnya suhu lingkungan lebih tinggi. Maka udara yang mengenai permukaan gelas, jadi karena gelasnya tadi itu dingin, kan gelasnya dingin karena isinya air es. Jadi udara yang ada di luar yang mengenai dinding kaca gelas atau gelas kaca tersebut akan mengalami pendinginan dan membentuk uap air ya. Paham ya sayangnya? Nah, kita lanjutkan di nomor 3C. Awan mendung merupakan kumpulan titik-titik air yang terbentuk dari uap air yang terkena udara dingin di atmosfer. Ya, apakah ini peristiwa pengembunan? Jawabannya iya, ini peristiwa pengembunan.
Uap air yang terdapat pada awan mendung terbentuk karena terjadinya pemanasan di permukaan bumi oleh sinar matahari. Jadi, kamu perhatikan, pada siang hari itu kan udaranya panas, nah, karena ada sinar matahari yang menerangi, radiasi panas sinar matahari sampai ke bumi. Jadi, sumber-sumber air yang ada di bumi, di permukaan bumi seperti sumber air laut, sumber air sungai, ya, itu akan menguap naik ke atas atmosfer. Nah, sampai uap itu di atas atmosfer, dia akan terkena udara dingin yang di atmosfer, akan mengalami pendinginan. Terjadilah atau membentuklah kumpulan titik-titik air. Nah, kumpulan titik-titik air ini akan mengumpul di awan. Jadi, disitulah menyebabkan awan mendung. Paham ya? Jadi, awalnya adalah adanya penguapan yang terjadi di permukaan bumi karena ada pemanasan dari sinar matahari. Sumber-sumber air yang ada di permukaan bumi seperti sumber air yang ada di laut, di sungai itu akan menguap. Uapnya akan naik sampai ke atmosfer. Di atmosfer, uap-uap tersebut akan mengalami pendinginan. Nah, maka terbentuklah titik-titik air pada awan, jadi akan berkumpul, terbentuklah awan mendung. Bu Guru harap di sini paham ya, Nak ya, karena penjelasannya memang lebih panjang. Ya, Nak? Nah, nomor 4. Jelaskan tugas peran berikut di sekolah. Yang pertama, siswa. Tugasnya apa tadi, Nak? Yang sudah kalian pelajari? Belajar, menaati peraturan sekolah, apalagi mengerjakan tugas-tugas yang Bu Guru berikan. Nah, di sini Bu Guru singkat, siswa tugasnya belajar, mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bu Guru. Selanjutnya, tugas guru kelas atau guru apa? Guru bertugas mengajar dan mendidik siswa. Selanjutnya, kepala sekolah tugasnya apa? Kepala sekolah bertugas memimpin penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan program yang ada di sekolah. Penjaga sekolah tugasnya apa? Penjaga sekolah bertugas melakukan pengamanan di sekolah, menjaga sekolah. Ya. Nah, anak-anakku, Bu Guru harap kalian paham tentang proses pengembunan. Jadi proses pengembunan itu adalah perubahan wujud dari wujud gas menjadi wujud cair yang terjadi karena ada proses pendinginan, ya. Jadi dari nomor 2, nomor 3, Bu Guru harap kalian paham tentang peristiwa yang terjadi, peristiwa perubahan wujud pengembunan yang terjadi, ya. Nah, anak-anakku, cukup sekian penjelasan Bu Guru hari ini. Materinya memang tidak terlalu banyak untuk pembelajaran 4, tapi mohon dipahami dan dimengerti. Apalagi penjelasan proses pengembunan cukup panjang dan membutuhkan logika ya, Nak ya. Jadi cukup sekian penjelasan Bu Guru. Semoga anak-anak semua paham dan mengerti. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan kembali melalui via Japri dengan Bu Guru ya. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku sekalian.